wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala siratihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillah wa bisalsali rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nabiyuna min qablillah ketika iblis diusir Allah dari surga, iblis mempunyai tujuan untuk menggoda semua hamba Allah. Illa ibadahal mukhlasin, yang gak bisa tergoda itu hamba yang ikhlas. Targetnya iblis wa qalilun min ibadiyas syakur. Target iblis menggoda seluruh hamba Allah, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Tujuan utama iblis adalah membuat manusia tidak bersyukur. Nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat Allah menurut Hadrat Syekh Ahmad Sahibul Wafa dalam Miftah Ushul itu nikmat zikrullah, nikmat bisa berzikir. Hidup dan kehidupan yang kita jalani kalau tidak bisa, tidak sanggup, tidak sempat berzikir, maka hidup bagaikan mayit. Mending binatang berzikir, tumbuhan berzikir. Begitu juga nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, sehat afiat lahir batin. Kalau di dalam sehat itu tidak ada zikirnya, tidak sempat berzikir, nggak mau berzikir, malas berzikir, maka sehat jadi bumerang. Begitu juga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, kita jadi orang muslim, lalu jadi orang mukmin, jadi orang muhsin, tapi nggak ada zikir di dalamnya, maka hidupnya pun hampa. Karena itu di dalam Miftahus Sudur, sekalipun ibadah itu mutanawwi', beraneka ragam ibadah coraknya, tujuannya cuma satu, zikrullah. Maka sahabat dalam Miftahus Sudur mengatakan qiraatul Quran was salawat, baca Quran, sholawat, di dalamnya tidak ada zikir, hampa. Sholat, semua ibadah di dalamnya tidak ada zikir, hampa. Semua ibadah cuma satu tujuannya, zikrullah. Karena itu Abang mengatakan nikmatul akbar adalah nikmat berzikir. Kita bersyukur kepada Allah menjadi adzakirina wadzakirat, hamba-hamba laki-laki dan wanita yang senantiasa berzikir. Kathirat, yang banyak. Gak ada di dalam sholat itu sholatan kathiratan, siyaman kathirat, zakatan kathiratan, hajan kathirat. Tidak ada sholat yang banyak, puasa yang banyak, zakat yang banyak, haji yang banyak, nggak ada. Tapi zikir disebut dengan zikir yang banyak. Untuk mencapai zikir qurbah dan darajat ini harus mendapatkan talqin atau ijazah.
dari Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in sampai ke Abah Hanbal. Orang yang mendapatkan talqin dari Abah Hanbal hakikatnya, walaupun syariatnya dari wakil talqin, ingat hakikatnya Abah sebagai mursyid yang mentalqin. Adapun syariatnya wakil talqin. Berarti ruh kita itu sudah disambungkan guru mursyid kepada ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bernama ikhwan. Sebelum talqin kita nggak bernama ikhwan. Dari mana dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Berpegang teguhlah kamu semua, jangan sendiri-sendiri, harus berjamaah sama-sama. Yuk, zikir sama-sama, khotamah sama-sama, manaqib sama-sama. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Siapa yang memegang tali agama Allah? Rasulullah. Sesudah Rasulullah sampai yang mewariskan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama-ulama inilah pewarisnya Nabi dan Rasul. Jadi Abah itu pewaris, ya warithal kitab, ya naibar Rasul, yang mewariskan Al-Quran, yang pengganti Rasul. Ketika mendapatkan talqin dari guru mursyid, maka ruh semua ikhwan itu ada dalam genggaman guru mursyid Abah Hanbal. Ingat, sekali-kali saya nggak bosan-bosan mengingatkan ikhwan dimanapun berada, di Depok, di Jogja, dimanapun saya mengingatkan bahwa mursyid itu bukan fisik, bukan raga. Ahmad Sohibul Wafa tidak akan mulia kalau tidak ada mursyidnya. Ustadz Luqmanul Hakim nggak mulia kalau dia bukan ikhwan. Ustadz Aziz juga nggak mulia kalau tidak bukan ikhwan. Jadi kemuliaan seseorang itu karena disematkan baginya ikhwan. Pak Eman ini mulia karena dia pemangku hajat manakib. Karena manakibnya lah dia jadi mulia. Pemilik hajat manakib lah dia jadi mulia. Kita semua ikhwan itu agung mulianya karena kita ikhwan, karena sudah mendapatkan talqin. Ini yang saya maksud wajib disyukuri. Semua, ya kan? Bait itu rumah. Kalau disandarkan kepada Allah, baitullah, rumah itu jadi mulia. Masjid kalau disandarkan kepada Allah, masjidullah, atau masjid itu sendiri tempat sujudnya kepada Allah, maka masjid menjadi mulia. Segala sesuatu yang disandarkan kepada kemuliaan Allah itu menjadi mulia. Maka salah satu prinsip Qadiriyah, ya, prinsip tarekat Qadiriyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ta'zimun ni'mah, hurmah, ta'zimul hurmah, mengagungkan kehormatan kemuliaan agama Allah. Gak boleh kita meremehkan segala urusan agama. Kalimat la ilaha illallah sesuatu yang agung dan mulia, lalu disandarkan, dihujamkan lubuk-lubuk hati, maka yang disandarkan itu menjadi mulia. Itulah kemuliaan seseorang karena ada sandarannya. Nah, ini yang wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Ketika Allah mendeklarasikan dengan firman-Nya,
siapa yang mensyukuri nikmatku pasti aku tambahkan. Di mana penambahan ini sendiri? Bukan di akhirat, di dunia. Jangan salah paham. Kalau di akhirat penambahannya hanya satu, bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surga itu bagi mereka yang beramal soleh dan di dalam surga ada ziyadah. Apa itu ziyadah? Penambahan. Apa? Menatap wajah Allah. Berarti la in syakartum la azidannakum, jika kamu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah selalu menambahkan nikmat itu padamu. Di mana nambah nikmat itu? Di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Tapi sebaliknya, wa in kafartum min adzabil syadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, menutup nikmat, enggak mensyukuri, jauh-jauh datang ke Surabaya cuma dikasih la ilaha illallah, itu nggak bersyukur. Itu bahkan mengingkari, menolak kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Ini parah, ini bisa kena azab dari Allah. Karena menganggap kecil kalimat la ilaha illallah, menganggap kecil tarekat itu sendiri. Kalau menganggap remeh tarekat itu sendiri, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Maka bila datang musibah bertubi-tubi, jangan terlalu pede. Saya dapat cobaan, gaya cobaan. Emang kita soleh? Jangan terlalu pede mengatakan ini cobaan, ini ujian. Boleh jadi itu teguran dari Allah, boleh jadi itu azab dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak menghormati, memuliakan kalimat la ilaha illallah. Tidak bersyukur jadi ikhwan. Tidak bersyukur jadi ikhwan. Karena orang menjadi ikhwan berarti dia mendapatkan talqin. Itu tidak sembarangan. Saya punya keluarga ada 6. Itu ada 1 abang saya datang ketemu abah langsung, itu nggak dapat talqin. Kenapa orang nggak mau? Kenapa harus dipaksakan? Tapi yang kedua dia talqin, yang keempat dia talqin, yang kelima dia talqin, sampai saya kenal. Dia ketemu abah, cium tangan abah, talqin kah? Enggak. Ada juga orang datang ke Surabaya enggak ada. Jadi bahkan foto abah Anom itu enggak jaminan dia ikhwan. Karena orang-orang hikmah nyambatnya itu nyambat abah Anom. Jadi kalau orang-orang hikmah mau ngobatin orang kesurupan, dia hanya bilang, Syekh Mansoi Gula Batajul Arifin. Dia sini, dia takut itu. Jadi belum tentu dia seorang ikhwan. Maka bersyukurlah kita semua kepada Allah, datang ke Surabaya bisa mendapatkan talqin. Itu yang harus digaris. Mensyukuri bisa mendapat talqin. Satu kebanggaan karena kita ikhwan. Itu yang harus disyukuri, satu kebanggaan karena kita ikhwan. Maka kita prihatin yang belum jadi ikhwan. Dan yang namanya talqin itu nggak boleh dipaksakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu jalan pulang kepada Allah, bingung jalan pulang, mau mati bingung, maka datangilah, mintalah, minta. Jadi mintalah untuk mendapatkan talqin. Gitu. Beda kalau kepada istri, kepada anak, ahli keluarga itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Itu wajib. Kepada anak, kepada istri, kepada calon mantu, wajib itu mendapatkan talqin. Karena qu anfusakum wa ahlikum naron. Kok dipaksakan? Karena harus dihindari di api neraka. Nah ini yang harus, karena Rasulullah pun target daripada iblis ini membuat manusia sedikit bersyukur. Apa yang kita syukuri? Bersyukur kita ini mulia. Mulianya kita karena kita ikhwan. Mulianya kita karena kita pemangku hajat manakib. Mulianya kita karena kita khotaman, kita zikir. Itu yang membuat kita mulia. Bukan sosok manusianya, bukan.
Maka disebut walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan semua anak keturunan Adam. Kenapa? Ruhul Qudusinya. Ada ruh sucinya di dalamnya. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Amalkan, amankan, dan lestarikan. Jangan pernah meninggalkan atau mencampur adukan amalan dari Abah dengan amalan lain. Jangan coba mencari, meminta-minta hatta kepada wabil talqin, riyadhah dan amalan lain. Ini sudah krisis kemursyidhan. Berarti kalau orang memburu amalia, riyadhah dan sebagainya, berarti di dalam dirinya sudah tidak trust, sudah nggak percaya lagi kepada Abah Anom karena Abah Anom sudah bikin riyadhah. Contoh. Ikhwan ada yang memburu pengen talqin latifah. Talqin latifah. Ada apa di dalam diri Anda kalau mau talqin latifah? Ketika sudah mendapatkan talqin latifah 1, latifah 2, lalu Pak, saya mau ke latifah 3. Berarti kan ada ujub di dalam dirinya. Ada kesombongan di dalam dirinya. Pada hakikatnya ketika kita mendapatkan talqin lalu kita amalkan dengan sesungguh-sungguhnya, bukan sedikit banyak, zikir malam perpanjanglah, itu kata Sunan Bonang. Nah, kalau kita zikir itu begitu meresapi, serius, bukan main-main, bukan ogah-ogahan, benar-benar serius, ya kan? Itu nanti dengan sendirinya secara otomatis izin Allah itu akan pindah dari latifah 1 ke latifah 2 dengan sendirinya. Karena guru mursyid selalu memberikan irsyad. Itulah yang wajib disyukuri oleh para ikhwan. Jangan menganggap remeh kalimat la ilaha illallah. Memang bertarekat itu enggak mudah. Banyak rintangan, tantangan. Maka itu tantangan, rintangan itu dijawab oleh Allah. Wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahu ma'an ghadaqah. Kalau ikhwan ini istiqomah, mudawamah, nurutan guru, nggak usah seperti Abah, nggak mungkin kita ngikutin seperti apa, tapi nurutan Abah, nurutan guru, udah nuturkan guru aja, ngikutin aja udah, nggak usah yang lain-lain. Udah di situ ada metode ibah, udah amalin, nggak usah pakai banyak tanya dan sebagainya. Ini apa? Kemarin ada Zuriyah dari keluarga itu nanya khasiatnya hasbunallah 500 kali apa? Saya bilang jangan dijawab, terjadi dukun deh. Ngapain lo nanya tentang jumlahnya, kenapa jumlah sekian? Buat apa nanya? Lo amalin aja nggak beres. Amal aja. Ingat, zuriyah Abah maupun jir Abah sepuh nggak jaminan kebenarannya. Kalau dia salah ya jangan diikuti. Kenapa diikuti? Kan kita udah punya aturan, guru kita guru mursyid. Karena itu kenapa ada sebutan Abah. Abah dalam bahasa Sunda itu kan kakek. Ternyata kata Abah itu bukan sekedar kakek. Abah itu guru. Abah itu dari mana dari saya menyebut guru? Semua istri, anak, cucu, mantu manggilnya Abah. Haji Dudun ketika dipanggil Abah dia marah. Apa kata Haji Dudun? Putranya Abah yang pertama. Abah cuma satu, yang itu ini bukan Abah. Berarti kata Abah itu adalah guru. Maka jangan pernah ada Abah ada dua Abah di dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Hashim Muhammad وسلم